Selamat pagi, Shalom. Kita hanya perlu satu iman. Kita suka berpikir iman beli rumah, iman mobil, iman buat sehat. Sebenarnya dalam buku Galatia pasal 2 dikatakan begini, ayat 10. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman bahwa Allah mengasihi aku dan juga Dia menyerahkan dirinya bagiku. Contoh begini, kalau saya tinggal di rumah papa saya tidak perlu punya iman makan di rumah itu, iman tidur di rumah itu, enggak. Semua fasilitas rumah itu menjadi bagian saya dengan syarat papa saya mengasihi saya dan juga Dia rela menyerahkan dirinya bagi saya. Maka semua fasilitas itu adalah tambahan dari kasihnya dan kerinduannya memberikannya kepada kita. Dalam ayat itu dikatakan iman kita adalah iman bahwa Allah mengasihi kita dan Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kita dapat? Semua milik Bapa itu menjadi milik kita. Jadi masalah kita hari ini adalah kita tidak beriman Allah mengasihi kita. Kita tidak beriman bahwa Allah rela memberikan nyawanya bagi kita. Sehingga kita suka minta yang receh-receh. Sementara dalam buku Matius dikatakan apa? Semua yang dicari bangsa-bangsa, aku tambahkan kepadamu. Karena Bapamu tahu kamu memerlukan semua itu. Jadi sebenarnya waktu kita melihat kebaikan Tuhan, percaya akan kasih Tuhan, percaya akan pengorbanan Tuhan, yang lainnya itu bagi kita suatu hal yang normal saja. Kalau kita tidur di rumah papa kita, makan itu menjadi normal, tempat tidur yang enak itu menjadi normal, tergantung sekaya apa Bapak itu. Jadi sebenarnya waktu kita percaya tentang kasih Tuhan, percaya tentang pengorbanannya, yang lainnya bagi kita itu juga jadi tidak penting. Karena itu bagian hidup kita. Allah sudah berjanji akan hal itu. Karena itu hari ini, mari kita selalu melihat siapa Bapak kita. Sebaik apa Dia. Dan waktu kita puas dengan kebaikan Allah itu, kita tidak perlu minta apa-apa pun, mengalir saja. Maka Allah sendiri yang menambahkan. Dalam buku Matius dikatakan bahwa maka Allah akan menambahkan kepadamu. Jadi hari ini mari kita fokus menikmati Tuhan. Bahkan sebelum kita berdoa pun Allah sudah siapkan segalanya bagi kita. Kalau kita perhatikan Adam, sebelum Adam dibangkitkan Tuhan, Allah siapkan dulu segala sesuatu yang dibutuhkan Adam. Dan Adam tidak perlu membantu Tuhan. Hari ini setiap kali kita dibangunkan Tuhan, semua kebutuhan kita Dia sudah siapkan. Tapi itu tidak menjadi alasan kita hidup. Alasan kita hidup adalah menikmati Tuhan. Maka Paulus mengatakan bahwa satu hal yang dia ingin adalah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Dan Paulus juga mengatakan hidup bagiku adalah Yesus. Dalam buku Mazmur dikatakan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, selain Engkau tidak ada yang kuingini di sorga. Hari-hari kita harusnya hanya mau bersekutu dengan Tuhan, menceritakan Tuhan, memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan.